Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di kelas kalkulus. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar integral tak tentu dengan ada dua metode substitusi gitu ya. Nah, hari ini kita melanjutkan teknik pengintegralan, yaitu parsial dan pecah rasional. Oke. Jadi di sini integral parsial kalian juga sudah belajar di sekolah gitu ya. Jadi kalau kita punya dua buah fungsi yang dapat diturunkan, U dan V, maka integral dari U dV adalah UV min integral V du. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita mengidentifikasi fungsi U yang mana fungsi tersebut mudah diturunkan. Kemudian, langkah kedua, identifikasi fungsi dV yang mudah diintegralkan. Kemudian kalian dapatkan, jadi dari U kamu turunkan, jadi kita punya DU gitu ya. DV, kemudian diintegralkan kita punya V, sehingga kita punya U, V, DU, dan DV. Nah, kemudian ya tinggal pakai rumus ini yang ada di proposisi. Sebagai contoh di sini, nomor 1. Kalau kita mau mengintegralkan X, pangkat X dx, kira-kira kita punya U-nya mana, dV-nya yang mana? Kalau kalian pilih, kalau kita diminta untuk mengidentifikasi, siapa U-nya, siapa dV-nya? nya E pangkat X. Sebentar. U-nya apa? E pangkat X. U-nya E pangkat X. Kenapa pilih E pangkat X? Karena dapat diturunkan. Oke, kemudian turunannya, kemudian berarti dV-nya apa di sini? dx. X-nya siapa di sini? U-nya X. dV-nya adalah? Itu kan berbentuk turunan gitu ya. Kalau misalkan kalian punya ini, berarti U-nya, DU-nya kalian dapatkan apa di sini? Tetap. Tetap DU-nya. Oke, kita cek dulu. Kalau kalian mempunyai DU-nya adalah DU per DX E pangkat X DX. Jangan lupa ya, karena kita punya DU per DX itu E pangkat X, sehingga DX-nya kita pindah ruas. Nah, kalau yang ini berarti kalau kalian mengintegralkan kedua ruas, berarti integral dV sama dengan apa? V Sama dengan integral X dx X kuadrat per 2. Oke, X kuadrat per 2 atau setengah kali X kuadrat gitu ya. Nah, kemudian berarti kamu punya UdV, integral UdV adalah U kali V ini kali ini, dikurangi VDU. V kali DU. Kamu punya integral setengah X kuadrat E pangkat X dx. Integralnya parsial lagi gitu kan. Jadi di sini pemilihannya kurang tepat. Coba nanti kalian cek ya. Kalau kamu punya pakai ini, U-nya E pangkat X, DU-nya E pangkat X dx.
Kan berarti kamu punya integral VDU di sini. VDU setengah X kuadrat I pangkat X dx. Ini kan integral parsial lagi, sehingga kalian harus memparsialkan lagi, cari U-nya siapa, dv-nya siapa, yang kedua ini. Nggak selesai-selesai nanti ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita balik? U-nya adalah, siapa, Rek? X. Berarti kita punya DU sama dengan DX, gitu ya? Ya nggak? Iya, Bu. Kemudian DV-nya, E pangkat X dx. Sehingga kalau kita integralkan, V sama dengan, apa di sini kita punya? E pangkat E X. pangkat X. Pangkat X. Sehingga di sini, U dv, U kali V-nya, U-nya itu X, V-nya E pangkat X, min integral VDU. VDU E pangkat X dx. Nah, E pangkat X dx kita sudah punya rumusnya gitu kan, E pangkat X. Jadi, sekali lagi, pemilihan U dan dv-nya itu harus lebih, apa ya, ini, yang mudah diturunkan, mudah diintegralkan. Sehingga nanti kalian tidak banyak mengintegralkan lagi di sini. Tadi yang pertama nggak salah juga, tapi nanti kamu integral parsialnya lebih banyak, berkali-kali gitu ya. Oke, jadi kita punya U-nya, di sini kita pilih U-nya sama dengan X, dv-nya E pangkat X dx, sehingga DU sama dengan dx dan V sama dengan E pangkat X. Jadi kita punya integral E pangkat X, E pangkat X dx adalah U kali V min VDU. Nah, integral E pangkat X dx kita punya E pangkat X. Jangan lupa karena kita punya di sini integralnya tak tentu, jadi harus ada plus konstanta. Bagaimana yang nomor 2? Yang nomor 2, kita punya integral X dx. Kira-kira U-nya siapa, dv-nya siapa di sini? U-nya ln X, dv-nya dx. Oke, U-nya ln X, dv-nya dx. Sehingga di sini kita punya ln U ln X, berarti turunan dari ln adalah 1 per X. oh, ini apa namanya? Saya salah ketik ya. Ini harusnya apa, Rek? Per X dx. Per X dx. Saya salah ketik. Seper X. Atasnya ada dx di sini. Dx per X. Benar. Kita hapus saja. Oke, jadi kita punya U itu ln X berarti U-nya dx per X atau per X dx. dv sama dengan dx berarti V sama dengan X. Jadi integral ln dx adalah X ln X min integral dx. Integral dx adalah si X itu sendiri. Ini kalau mau disederhanakan, difaktorkan juga boleh. Pangkat X kurung X min 1. Ini X kurung ln X min 1. Bebas. Oke, kalau yang ketiga, X kuadrat akar 1 min X dx. Siapa U-nya? X kuadrat. X kuadrat. dx-nya? dx-nya, sorry, dv-nya. 1 min akar X dx. Oke, jadi yang depan ini U, yang belakang ini dv. Oke, jadi di sini kita punya U sama dengan X kuadrat, dv-nya ini. du-nya berarti 2x dx. V-nya, berarti ini kan 1 min X pangkat setengah, berarti diintegralkan. Jadi, di sini min setengah, sebentar. Oke, jadi di sini
pangkat setengah, setengah ditambah 1 kita punya 3/2, 1/3/2 kita punya 2/3. Min. Turunan dari 1 min X, siapa dia? Min 1. Jadi ada min di sini. Sehingga integral X kuadrat akar 1 min X dx adalah min 2/3 X kuadrat kali ini ditambah ini. Nah, di sini kita kita kerjakan lagi integral parsialnya. Kan kita masih ada integral parsial lagi di sini. X 1 min X pangkat 3/2. Oke, kira-kira untuk yang saya kasih tanda bintang di sini. Oke, untuk integral yang bintang ini saya kasih tanda bintang. Kita cari integral parsialnya lagi. Siapa dia? U-nya siapa? Kemudian X. punya X, maka kita punya du-nya sama dengan dx gitu ya. Kemudian dv-nya siapa dia? 1 min X akar 1 min X 1 min X pangkat 3/2. 3/2. Sehingga di sini kita dapatkan P-nya 2/5. Min 1 per 3/2 tambah 1, 5/2 berarti 2/5 ya. Iya, 2/5. 2/5 dikali dengan akar 1 min X dipangkat Pangkat 5. pangkat 5/2. Oh, sorry ya, pangkat 5. 5. Oke, berarti usaha akar kita pakai ini aja. Pangkatnya 5/2. Nah, berarti di sini khusus yang bintang ini integral dari Ibu, apa? ini turunan 1 min X masih dikali min 1 lagi. Gimana? Bukannya masih dikali min 1 lagi. Jadi min 2/5 1 min X. Oh ya, ini ada negatifnya. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita punya integral dari X min X pangkat 3/2. Ini sama dengan U kali V. U-nya X dikali V-nya berarti min 2x/5 dikali dengan 1 min X pangkat 5/2 dikurang PDU. Min kali min plus ya. V berarti tulis ulang. 2/5 DU-nya apa di sini? Oke, ini integral. Satu min X pangkat 5/2 dx. Nah, di sini berarti kita punya kesamaan yang terakhir. Ini tetap, kemudian integralkan yang berarti. Jadi di sini ditambah integral dari ini berarti 2/5 dikali 2/7 ya. Kita punya 35. akar atau 1 min X pangkat 7/2 plus C. Jadi yang ini kita ganti dengan ini. Jika nanti silakan dituliskan ulang gitu ya. Dalam bentuk yang lebih bagus. Ibu bukannya minus ya? Yang mana? Yang 4/35. Oh iya, ada negatifnya lagi. Terima kasih.
Oke, jadi di integral parsial ini bisa dimungkinkan parsialnya kita panjang. Maksudnya bisa lebih dari satu. Bisa berulang gitu ya. Yang contoh 1, 2 ini kebetulan satu kali. Kalau misalkan tadi yang nomor 1, tebakan temanmu tadi, kalau U-nya sama dengan I pangkat X, dV-nya X dx, nah itu integralnya bisa lebih dari satu kali kita mengerjakan si integral parsialnya. Tapi kalau kalian pilihnya U sama dengan X, dV-nya yang ini, integral parsialnya cukup sekali saja. Oke, jadi diingat-ingat pilih U-nya yang mudah diturunkan, V-nya yang mudah diintegralkan. Jadinya nanti hasilnya dia lebih sederhana gitulah, nggak sampai parsialnya nggak sampai berkali-kali kalau bisa. Tapi kalau yang nomor 3, kalau kalian pilih misalkan U-nya yang ini, akar 1 min X, dV-nya X kuadrat dx, ya bisa aja, tapi tetap pasti parsialnya lebih dari sekali. Karena di sini kalau diturunkan kan dia menghasilkan konstanta ketika diturunkan 2 kali gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai si U-nya akar ini, ya dia kalau diturunkan nggak selesai-selesai di sini. Integral parsialnya. Nggak habis-habis. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Bu. Oke. Itu integral parsial. Berikutnya ada integral teknik pengintegralan fungsi rasional. Oke, kemarin di bab fungsi, jenis-jenis fungsi kita sudah berkenalan dengan fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Jadi fungsi rasional berbentuk hasil bagi dua buah fungsi, Px dan Qx gitu ya. Dengan syarat Qx-nya tidak boleh 0. Oke. Nah, di sini kita hanya belajar pecah rasional yang sederhana. Jadi hanya sebatas yang pangkat 2 saja. Kalau nanti khususnya mahasiswa matematika akan belajar lebih lanjut integral teknik pengintegralan yang di sini secara umum si pangkatnya polinomial berderajat n secara umum, tidak hanya sampai derajat 2 saja. Kalau yang fisika SI cukup ini saja. Bagaimana untuk menyelesaikan integral yang berbentuk seperti ini? Jadi faktorkan Px kuadrat plus Qx plus R. Kemudian dekomposisi pecah dia. Jadi pecah rasional. Jadi di sini kalau kita punya AX plus B dibagi Px kuadrat plus Qx plus R, ini kita faktorkan misalkan dia jadi Kx plus L, Mx plus N. Kita punya bentuknya dia sama dengan seperti ini. Nah, dari sini kalau kita punya bentuk integral yang seperti ini, maka kita punya dia berbentuk hasilnya nanti ln gitu ya. Jadi kalau kita mau menghitung integral ini, sama aja kita menghitung integral penjumlahan dua fungsi rasional ini. Jadi sudah tidak lagi bentuk kuadrat, tapi dia hanya bentuk linear di sini yang penyebutnya, sehingga nanti hasilnya dia jadi ln. Oke, langsung saja ke contoh. Misalkan kita punya 6x min 3 per x kuadrat plus x min 2. Berarti caranya tadi, yang bawah, apa Rek? Faktorkan. Difaktorkan. Jadi, bentuk 6x min 3 dibagi dengan x kuadrat plus x min 2.
Ini sama dengan apa? 6x min 3 per Per X plus 2, X min x min 1. 1. 3 bagi X Plus 2. min 2. Min apa plus? X plus X min 1. 1. Min 1. Nah, dari sini kita samakan. Jadi ini kita ubah ke bentuk sama dengan A per X plus 2 ditambah b per B per x min 1. Oke. Nah, kita mau cari si A-nya dan B-nya. Ini siapa sih? Berapa sih? Gitu ya. Dengan cara apa, Rek? Kaliin silang. Kali silang. Jangan kali silang gitu dong. Kalau kita kalikan dia dengan ini si penyebutnya, maka yang atas jadi apa? Jadi sekarang kita concern-nya, kita fokusnya yang di ini. Kita punya kesamaan ini. Kalau persamaan ini kita kalikan dengan X plus 2 kali X min 1, maka kita dapatkan apa di sini? 6X min 3 sama dengan ax min 1 A dikali x min 1 1 ditambah B dikali x min 2 x plus 2. 2. Nah, kita mau cari A dan B-nya kan ya? Iya, Bu. Ada dua cara di sini. Bisa pakai cara ini kalikan kamu. Jadi kamu punya cara 1. Jadi kamu punya 6x min 3 itu sama dengan AX AX min tambah BX plus 2B. Nah, ini kan kesamaan dua polinomial. Berarti kan di sini 6x min 3 itu sama dengan ax yang ada X kumpulkan plus dengan b X plus B. A plus B. X di min a plus 2b. begini. Min A plus 2B. Jadi kamu punya kesamaannya di sini A 6 plus B sama dengan berapa? 6 6. 6 Dan min A plus 2B sama dengan ya. Nah, ini kan kamu punya SPLDV. Caranya ya substitusi eliminasi kamu dapatkan A dan B-nya gitu ya. Iya, Bu. Dengan cara Memang. eliminasi substitusi. Diperoleh berapa di sini? Hanya 1 b-nya 5. Berapa? A1 b 5. Hanya 1. B-nya sama dengan 5. Kebalik ya. Hanya 5 b-nya 1. Dan ditambah 3. Berarti kalau ini ditambah jadinya 3B sama dengan 3, B-nya sama dengan 1. Ya, kebalik. Nah, kalau cara 2, kamu bisa pakai kesamaan ini. Iya, Bu. Misal, oke. Untuk X sama dengan 1, perhatikan. Kalau kamu punya kesamaan ini, kalau kita substitusi X sama dengan 1, diperoleh apa di sini? 6 kali 1 kurang 3. Berarti 6 kali 1 Kurang 3. min 3 kita punya 3 sama dengan ini dapatnya berapa? 0A. 0. Di sini berapa? 3B. Ya. Jadi kita dapatkan B sama dengan 1. B sama dengan 1. Untuk X sama dengan berapa satunya? Min 2. Min 2. Maka kita dapatkan
6 kali min 2, min 15, min 12, min 3, min 15. 16 sama dengan min 2, min 1. Min Min 3, 3. ya. Nah, jadi kita punya Yang sama dengan sama dengan 5. 5. jadi baik pakai cara 1 maupun 2, ya hasilnya harusnya sama. Jadi si integral ini akan sama dengan kita mengintegralkan hanya tadi 5, berarti integral 5 per X plus 2 dx ditambah 1 per X min 1 dx. Oke, ini nah, sehingga di sini kalau nanti kalian mengerjakan tetap ditulis ini ya, memperoleh A dan B-nya dari mana. Aduh. Jadi, kalau punya ini misalkan di bintang kayak tadi. Misalkan saya punya bintang. Jadi di sini, ini bintangnya. Ini kita bentuk jadi ini, sehingga integral ini, setelah kamu dapatkan A dan B, nah, kita tulis. Jadi integral ini adalah integral 1 per X min 1 dx ditambah 5 per X plus 2 dx. Aduh, saya banyak tipu. Ini kurang integral. Nah, dari sini, kamu punya 1 per X min 1 dx min 1, itu adalah ln X min 1, yang ini berarti integral 5 kali integral 1 per X2 dx plus 2, sehingga kamu dapatkan 5 ln X plus 2 plus C. Nah, di sini kalau kamu punya X kuadrat min 1, X min 3, berarti X kuadrat min 1 ini kan kita bisa ubah, iya, X min 1, X plus 1 ya. Jadi kita punya ini, X plus 1, X min 1, X min 3. Jadi kita punya A, B, C di sini. Apa-apa, silakan. Enggak kok. Jadi ini bintang 2 ini, jadi si bentuk ini akan sama dengan jadi kita punya bentuk itu X min 3 akan diperoleh A kali X min 1 dikali dengan siapa? X min 3 ya. Ditambah B kali X plus 1 dikali dengan X min 3 ditambah P kali X plus 1 X min 1. X min 1. Nah, dari sini berarti kan kita perlu untuk X-nya sama dengan 1, hanya 0. Gitu ya. Untuk X-nya plus min 1, tadi untuk X-nya sama dengan 1, kita dapatkan A-nya yang 0. A dan C-nya 0, sehingga kamu dapatkan B. Oke, langsung aja. Jadi, untuk X sama dengan 1, diperoleh apa? 1 min 3, Min 2 sama dengan 0. Kita punya 1, 2 kali min 2. Berarti min 4B. Ya. Jadi kita punya B-nya adalah setengah. Jadi kita punya B-nya ini setengah. Kemudian untuk X sama dengan berapa, Rek? 3. 3. Diperoleh apa di sini? 0. 0 sama dengan 0. Ini 0, kita dapatkan C-nya ya. Iya. 3 tambah 1, 4, 3 min 2, 3 min 1, 2, berarti 6 C. Sama dan 6. Iya nggak? Bener nggak? Hitungan saya. Benar, Bu. 3 tambah 1, 4. Oke, 4 kali 2, 8.
Jadi kita punya C-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan berapa satunya, Rek? Min 1. Maka kita dapatkan kesamaannya min 4 sama dengan kita dapatkan min 1 min 1 min 2 min 2 dikali min 2 8. oke, min 2 kali min 2 4 Ini ya. Ya enggak? 4A. Oke, jadi kita punya ini A sama dengan min Min 1. 1. Jadi nggak salah hitung. Min 1, min 3, min 4, oke. Min 1, min 1, min 2. Oh iya bener, temanmu tadi. Berapa ini? 8. Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi kita punya A-nya adalah min 2 ya. Per 2. Jadi saya di sini salah nulis, Rek. Bentar. Saya salah ngitung apa ya? B. Kayaknya ini saya salah tipe deh. Sebentar. Ini kan sebenarnya bisa dicoret. X-min 3, X-min 3. Jadi kita punya X kuadrat min 1. Makanya didapatkan C sama dengan 0. Ini kayaknya saya salah nulis soal. Oke lah, intinya caranya seperti itu gitu ya. Ini kayaknya bukan X-min 3 deh. Dugaan saya. Kalau X-min 3 ini ya hilang. Bisa jadi X kuadrat min 1 aja. Jadi hanya dua integral di sini. Mungkin yang atas dulu yang bukan, karena kan penyebut di Iya, bawah. makanya. Jadi yang salah itu yang pembilangnya. Karena di sini kita punya di sini X min 3, X min 1, X plus 1. Saya lupa cari di mana ya? Maksud saya ambil contohnya di mana itu maksud saya. Di buku contohnya berapa ya? Di buku cuma satu, Bu, yang atas. Satu aja, seper aja. Bukan, Bu, yang nomor 1 doang yang buku jadi contoh. Yang nomor 2 nggak ada contohnya. Berarti saya ambil ya buat sendiri. Nah, lupa. Oke lah, nggak masalah. Ada pertanyaan materi hari ini? 2 materi itu? Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada tugas hari ini, silakan lihat buku. Saya bukakan buku. Saya pilihkan soal di sini. Integral parsial 1 sama integral pecah rasional ini 1. Jadi yang parsialnya, saya pengen yang ini, nomor 8. Oke, sudah ditulis? Sudah, Bu. Jadi yang parsial nomor 8, yang pecah rasional, nomor berapa ya? Sekarang tanggal berapa? Oh, nggak nyampe, ini 10 toh. Bulan 11 juga nyampe juga. 18 kurangi 11, 7. Bu. Oke, jadi silakan dikerjakan nomor 7 yang parsial, pecah rasional. Pecah rasional nomor 7 yang
parsialnya nomor 8. Pangkat X sin X yang ini, nih,